semuanya, selamat datang di podcast kita yang bakal bikin kalian makin paham soal tubuhmu sendiri. Hari ini kita akan membahas soal apa yang mungkin kalian jarang disadari gitu. Jadi teman-teman, ternyata sel imun itu juga bisa baper loh. Wah, baper gimana nih? Maksudnya sel imun kita bisa sedih juga? Nah, betul banget. Jadi itu bakal kita kupas tuntas hari ini. Kita bakal tahu bagaimana stres dan juga cara tubuh merespon semuanya. Plus tadi ada game seru buat kalian semua. Kalian siap? Wah, siap. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua yang masih kurang familiar nih sama istilah-istilah di dalam sistem imun. Jadi apa sih penjelasan sedikit ya? Jadi di dalam sistem imun itu terdiri dari organ-organ dan juga sel-sel yang saling berkoordinasi. Tentunya ada sel darah putih yang berbagai macam jenisnya, juga ada organ-organ dan juga sel limfosit dan juga antibodi. Nah, kita di sini bakal lebih banyak soal sel darah putih ini teman-teman. Nah, sel darah putih ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu neutrofil. Neutrofil ini tuh paling banyak di tubuh kita. Dan neutrofil ini bisa memakan patogen, bisa langsung dimakan, bisa juga dengan mengeluarkan zat kimia. Kemudian juga ada makrofag yang umurnya ini udah lebih panjang gitu. Nah, makrofag ini berukuran lebih besar dan juga bisa memakan patogen di dalam tubuh kita, juga sel-sel yang mati gitu. Selanjutnya juga ada sel limfosit. Sel limfosit ini juga jadi dua lagi teman-teman. Ada sel limfosit B, juga ada sel limfosit T. Sel limfosit B itu gunanya adalah untuk membentuk antibodi. Nah, sel limfosit ini dibagi jadi dua. Yang pertama, sel T pembunuh dan juga sel T helper. Sel T pembunuh ini yang bantu untuk menyerang patogen. Kalau sel T helper ini yang bantu koordinasi dengan jaringan lainnya gitu. Nah, jadi itu teman-teman, kita udah berkenalan sedikit dengan sel imun dan sistem imun di dalam tubuh kita. Gimana sekarang kalau bisa kita kenalan dulu dengan host kita yang super cantik dan keren nih teman-teman. Halo kakak-kakak semuanya. Halo. Oke, boleh dong kenalan dulu nih kak. Hai semuanya, aku Zulfa. Kali ini aku bakal mewakilin si neutrofil, sel imun pertama yang bakal terjun ke medan perang. Jadi, fun fact-nya teman-teman, neutrofil ini bisa bergerak super cepat. Kenapa? Karena bentuknya itu yang fleksibel, mirip kayak amuba gitu. Hai, kalau aku Kesha, aku di sini mewakili sebagai makrofag, yaitu si tukang bersih-bersih sekaligus pemberi sinyal bahaya di tubuh. Fun fact-nya, si makrofag ini bisa menelan patogen loh, dan sekaligus mempresentasikan hasil tanda musuhnya itu ke sel lain untuk membantu koordinasi serangan. Halo semuanya, dan aku Ainaya. Di sini aku bakal jadi limfosit T, yaitu sel imun yang pintar nih, yang bisa mengenali musuh dan bisa bantu membentuk pertahanan jangka panjang. Nah, di sini kan udah ada neutrofil, ada makrofag, ada limfosit gitu ya. Dan aku di sini, Anida Aulia, aku bakal bantu aja buat teman-teman semua memahami interaksi yang keren antara tubuh dengan pikiran kita. Jadi nih, teman-teman semuanya di sini tubuhnya kita itu ibarat kayak kota. Jadi pastinya di dalam kota itu ada polisi, ada pemadam kebakaran, dan juga sampai ke tukang bersih-bersih, iya kan? Nah, mereka ini harus saling berkoordinasi dan bekerja sama agar tubuh kita sehat. Tapi kalau mereka kacau, gimana tubuh kita? Pastinya akan menjadi masalah gitu. Nah, itulah gambaran tubuh kita saat merespon stres. Bener banget, misalnya neutrofil, saat kita lagi kondisinya lagi stres ringan, neutrofil itu bisa jadi lebih aktif. Nah, kalau tubuh kita itu sedang dalam kondisi stres yang berat atau stres yang kronis, jadi neutrofil itu bisa lebih aktif, jadi beraktif dan menyebabkan inflamasi atau peradangan yang sebenarnya gak dibutuhin sama tubuh. Makanya, jadi bukan membantu tubuh kita, malah jadi ngebebanin tubuh kita. Makrofag juga begitu, kalau kita stres terus-menerus, mereka akan gampang terpancing dan akhirnya tuh menyebabkan peradangan kronis gitu. Terus dia tuh juga kalau kita kan tadi makrofag kan si tukang bersih-bersih ya, bersih-bersih rajin, terus tiba-tiba dia malah ngerusak barang gitu.
jadi makin kacau ya. Ya, dan nggak cuman. Dan kalau misalnya dibiarin terus-menerus, stres ini bisa kehilangan koordinasi gitu. Jadi itulah kenapa kalau misalnya kita lagi banyak pikiran nih, kita tuh jadi lebih gampang buat terkena penyakit dan flu gitu. Hah, serius? Stres bisa bikin sakit? Aku kira cuma di kepala doang. Banget tau guys, sebenarnya memang stres itu bisa bikin penyakit kronis bahkan ya. Nah, karena apa? Karena saat stres itu sebenarnya tubuh kita itu memproduksi lebih banyak hormon kortisol. Nah, hormon kortisol inilah saat tubuh kita stres kan kebanyakan nih. Nah, justru malah bisa melemahkan sel imun atau bikin mereka itu terlalu agresif itu. Nah, dampaknya adalah tubuh kita jadi rentan terkena penyakit ataupun inflamasi berlebihan gitu. Wah, makanya kalau kita lagi kecapean, kalau nggak kita lagi stres berlebih, banyak tugas gitu kan, kita jadi gampang ya kena penyakit. Banget, betul, yakin. Nah, dan tahu nggak sih, inflamasi yang berlebihan ini sebenarnya mereka itu bakal menyerang sel-sel ataupun organ-organ yang masih sehat gitu. Itulah mengapa saat stres gampang terkena penyakit. Bahkan penelitian terbaru nih guys dari NIA tahun 2025, jadi stres itu bisa, kan ada ini apa namanya NLR ya. Nah, jadi ada perbandingan atau rasio antara neutrofil dan juga limfosit. Nah, itu yang bisa menggambarkan ataupun bisa memberitahu tubuh kita itu sebenarnya lagi stres kronis atau enggak gitu. Oke, jadi buat yang belum tahu apa itu NLR, jadi NLR itu adalah jumlah perbandingan antara neutrofil dan juga limfosit yang ada di dalam darah. Jadi kalau misal perbandingannya itu tinggi, bisa jadi tubuh kita itu sedang dalam kondisi stres atau inflamasi tadi. Nah, bahkan penelitian terbaru ya, itu menunjukkan kalau hal tersebut bisa menjadi indikasi awal terjadinya depresi. Jadi gak heran ya kalau orang yang lagi depresi itu jadi gampang lebih sakit, karena secara biologisnya itu tubuhnya tuh lagi dalam mode perang yang gak kelar-kelar. Dan itu nggak cuma tentang hormon sama pikiran aja nih teman-teman. Ini tuh tentang gimana sih otak, sel imun, dan hormon itu tergabung melalui sistem allostasis. Yang artinya tubuh ini akan terus beradaptasi. Tapi kalau misalnya stresnya berkepanjangan, sistem alostasisnya ini akan beresiko untuk overload. Yang dimana justru bakal membebani tubuh gitu. Nah, benar sih teman-teman. Intinya nih, sebenarnya stres itu bukan cuma soal pikiran ya. Tapi sebenarnya stres itu bisa kita ukur dan kita rasakan gitu. Oke, kita nih kan udah bahas nih soal sel imun gitu ya. Gimana kalau sekarang kita main game dulu nih teman-teman? Wah, Oke, siap. Aku juga kepo nih gimana sel-sel imun ini untuk bereaksi saat tubuh kita terkena patogen. Kalian juga kepo kan? Nah, ayo kita tonton. Check it out. Oke, let's go. Kita mulai dari skenario pertama. Ada bakteri jahat masuk lewat luka kecil di tangan. Siap, Tufa as a neutrophil? Kamu duluan. Aku langsung datang ke lokasi dan lempar granat kimia alias endomycin. Lalu ngebom bakteri-bakteri jahat yang masuk ke luka. Habis perang, aku datang bawa kantong sampah. Lalu semua sisa bakteri aku telan dan aku bersihin. Lalu habis itu aku kasih peta musuh ke sel lain lewat antigen biar mereka tahu apa yang kita hadapi. Kemudian setelah aku dapat peta dari makrofag, aku bakal langsung mulai menganalisis petanya dan langsung membentuk pasukan spesifik. Sel T pembunuh akan langsung cari dan bunuh sel tubuh yang udah terinfeksi tadi. Kalau aku dan Ritik jadi kurir utama loh. Aku bawa info dari TKP ke pusat komando atau kelenjar getah bening. Terus ngasih briefing deh ke limfosit supaya mereka bisa bikin strategi serangan jangka panjang. Hey, seru banget ya teman-teman. Tadi kita udah main game. Yes, iya. Seru banget.
atau listening di rumah juga bisa loh tipin kalau kalian mau main game imun battle ini gitu. Nah, tadi kan kita udah membahas soal imun yang bikin tubuh kita kacau gitu ya, perhiasan juga sih gitu kan. Iya Pak. Nah, gimana kalau sekarang kita tuh kasih tips and trick ke teman-teman gimana agar kesehatan mental kita, terutama tubuh kita itu bisa sehat gitu lah saat terkena stres dan kedamaian. Iya. Oke, jadi yang pertama itu tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini antara 6 sampai 8 jam di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena di malam hari tubuh kita itu sedang dalam proses regenerasi. Makanya sebisa mungkin kita itu jangan sampai begadang ya teman-teman. Karena kalau misal kita begadang, kita jadi kurang tidur. Nah kalau kurang tidur, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu nggak terregenerasi. Jadinya bisa gampang error. Nah, lalu yang kedua adalah makan makanan yang sehat, yaitu makan dengan nutrisi yang cukup dan seimbang, seperti perbanyak vitamin C, D, antioksidan, karena hal tersebut tuh dapat membantu kita menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, seperti ini isi piringku. Oke, bisa lihat ya teman-teman isi piringku nih dari program pemerintah. Dan jangan lupa buat olahraga. Olahraga itu 3-5 kali 1 minggu. Durasinya cukup 30 menit aja. Dan utamain buat olahraga aerobik, yaitu olahraga kayak jalan, lari, dan senam. Kenapa? Karena aktivitas tubuh itu bisa melepaskan endorfin, yaitu hormon bahagia yang dapat membantu menekan terjadinya inflamasi. Oke, teman-teman tadi udah tidur yang cukup ya Pak. Jadi ternyata tidur malam itu gak bisa digantiin ya semuanya harus siang gitu. Karena kita tuh mikir gak sih kalau semalam tidurnya kurang, ya udah aku siangnya mau tidur panjang gitu kan, hibernasi di siang hari. Ternyata itu juga gak bisa ya teman-teman. Terus tadi juga udah makan makanan yang bergizi sesuai dengan isi piringku gitu kan. Terus juga olahraga. Tapi kita melupakan satu hal penting juga nih teman-teman. Yang terakhir, kita itu harus selalu terkoneksi secara sosial. Jadi kita harus keep interaksi sosial yang positif. Jadi penelitian nih teman-teman membuktikan bahwasannya interaksi sosial yang positif itu bisa menurunkan resiko terjadinya stres bahkan depresi. Nah, terutama pada lansia. Tapi ini juga tentunya bisa diterapin ke kita semua gitu. Jadi teman-teman jangan suka untuk menyendiri dan usahakan untuk selalu ataupun bergabung dengan komunitas-komunitas sosial yang kalian senangi gitu ya. Iya, betul sekali. Teman-teman kita tadi udah membahas banyak sekali soal sel imun, udah jaga tips kesehatannya juga ya. Nah, kita udah sampai di akhir sesi nih. Gak kerasa gak sih kita udah ngomongin banyak gitu. Nah teman-teman, jadi memang ya kalau stres itu kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, itu memang bisa bikin tubuh kita kacau gitu. Tapi nih teman-teman, kalau semisal kita bisa mengelola dengan baik, itu malah justru bikin tubuh kita semakin berkembang. Karena semakin banyak tekanan kayak bola nih ya, semakin dipantulkan, dia akan melambung lebih tinggi gitu kan. Nah jadi berarti seperti itu. Tubuh kita, juga sel imun kita akan adaptasi dan tentunya kita juga harus bisa mengelola stres dengan baik biar tubuh kita itu sehat dan juga bahagia. Oke, jangan lupa juga kita itu punya tim super yang selalu siap melindungi kita. Makanya kita bantu tubuh kita dengan cara apa? Dengan cara menjaga pola hidup sehat. Betul, sel imun tadi itu ya Kak ya? Betul. Nah, oke, terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk ikutin terus episode kita selanjutnya. Dan ingat, jangan biarin sel imun kamu babar sendirian.